Belajar kosakata musim dan nama bulan dalam bahasa Jepang. Nah, guys, kalau kita mensetsu atau kita wawancara untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang, biasanya ini sering dimasukkan ke dalam pertanyaan, yaitu Nihon no Kisetsu, tentang di Jepang, tentang musim di Jepang. Kemudian akan ditanyakan lagi, oh kalau misalnya kamu di Jepang, kamu ingin pergi kemana? Nah, vlog ini akan menjawab itu. Saksikan sampai habis karena saya akan membahas perubahan musim dalam Jepang, kemudian event-event yang besar terjadi pada setiap bulannya. Nah, Jepang itu punya 4 musim. Musim pertama adalah musim semi atau haru. Haru ini biasanya dari Samkagatsukara Gogatsumade atau dari bulan Maret sampai bulan Mei. Oke. Nah, untuk cara pengucapannya seperti ini. Jadi Samgatsu, Yongatsu, Gogatsu. Maret itu Sangatsu, April itu Yongatsu, Mei itu Gogatsu. Berikutnya ini yang paling dinantikan banget kalau di Jepang, yaitu Ohanami. Ohanami adalah tradisi menikmati keindahan bunga khususnya sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan setelah tibanya musim semi. Untuk informasi yang unik, ternyata sakura ini hidupnya sangat sebentar, kurang lebih 2 minggu. Maka dari itu tidak boleh dipetik atau dipotong sembarangan, apalagi dibawa pulang. Nah, karena ada hukumannya. Kalau kamu kalau misalnya ketahuan banget gitu ya, mungkin akan dikatakan orang asing bodoh atau apapun segala macam. Tetapi ada lebih lagi, kamu bisa dipenjara 3 tahun atau penalti 300.000 yen. Berikutnya adalah Hinamatsuri. Hinamatsuri adalah perayaan setiap tanggal 3 Maret di Jepang. Biasanya ini dianggap sebagai hari anak wanita. Jadi keluarga yang punya anak perempuan akan memanjang 1 set boneka yang disebut Hinaningyo. Hinaningyo ini melambangkan kerajaan. Ada kaisar, ada permaisuri, dan segala macam. Biasanya makin lengkap, tapi sekarang sudah cukup mulai disederhanakan sehingga lebih mudah. Berikutnya adalah Koinobori. Koinobori adalah bendera berbentuk ikan koi yang dikibarkan di rumah oleh orang tua yang memiliki anak. Dulu sebenarnya ini acaranya untuk anak laki-laki menyaingi Hinamatsuri, tapi karena terjadi perubahan, sekarang ini digambarkan sebagai hari anak-anak ya. Jadi kali ini ada yang warnanya biru, yang koi yang paling besar itu bapaknya, yang kemudian kedua hitam itu ibunya, yang ketiga itu bisa ada pink atau orange yang ada merah, itu biasanya kakak lelaki, dan yang paling kecil biasanya hijau muda. Jadi ini melambangkan adalah keluarga, supaya mereka doa menjadi anak-anak mereka kuat dan sehat. Nah, itu adalah event. Sekarang kalau kita bicarakan seperti itu, event kalau di Natsu apa? Natsu itu apa? Betul, Natsu itu adalah musim panas. Musim panas di Jepang biasanya identik banget dengan pantai atau bichi, yang sebenarnya bahasanya adalah umi. Oke? Nah, bukan umi yang situ ya, umi yang lain, umi bahasa Jepang. Natsu di Jepang itu dilaksanakan dari Rokagatsukara Hachigatsumade atau bulan 6 sampai bulan 8, dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Sedangkan cara pengucapannya adalah seperti ini: Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu. Juni itu Rokugatsu, Juli itu Shichigatsu, Agustus itu Hachigatsu. Nah, udah inget kan? Coba kamu ngomong-ngomong lagi biar makin lancar pengucapannya. Saya ulang sekali lagi ya: Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu. Nah, mudah kan? Nah, kalau kita bicara musim panas biasanya ada beberapa, tapi yang terkenal biasanya Teru-teru Bozu. Teru-teru Bozu ini kamu tahu ada boneka putih digantung di pohon atau apapun. Biasanya katanya ini supaya nggak hujan katanya. Nah, lucu juga ya, tapi kita berdoa supaya cerah dalam musim panas itu, makanya pakai Teru-teru Bozu. Oke? Berikutnya adalah tanggal 7 bulan 7, yaitu Tanabata. Tanabata ini cerita legend banget atau bener-bener wow, keren deh menurut gue. Kenapa romantis, tentang gadis pemenun dan pria pengembala yang karena mereka melakukan tugasnya, mereka dipisahkan oleh Milky Way atau ya oleh hujan bintang, dan mereka hanya bisa bertemu pada bulan 7 tanggal 7.
Nah, ini luar biasa, dan biasanya di tanggal 7 bulan 7 ini banyak banget orang Jepang menulis permohonan dan digantung di pohon. Nah, yang seperti gue bilang tadi di awal, kalau di Jepang itu biasanya kita melakukan beridentik dengan pantai. Salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu adalah Shiohigari. Shiohigari ini adalah ke pantai dengan mengumpulkan kerang. Jadi dia pakai cangkul kecil gitu, mereka akan mencari kerang untuk bisa dimasak atau dibawa pulang. Ini sangat fenomenal sekali, dan biasanya ada pengumuman dari pemerintah lokal, udah mulai musim ini nih, kerang-kerang sudah ada nih, silakan gali. Biasanya ini juga berlangsung cukup pendek, dari jam 12 sampai jam 4 sore ya, jadi tidak lebih, atau bisa ada yang jam 12 sampai jam 2, ada yang jam 10 sampai jam 2 juga ada sih waktu itu. Tetapi karena ini cukup siang dan cukup panas, tetapi acara yang sangat mungkin bagi keluarga itu menarik, mencari kerang dan akhirnya dimakan, mengajarkan anak untuk lebih menghargai dengan alam. Berikutnya adalah Aki atau musim gugur. Ini musim paling favorit bagi Papa Sensei. Kenapa begitu? Karena ini musimnya makan kalau menurut kita, dan enak banget, cuacanya sejuk bagi orang Indonesia, dan enak, nyaman, dan makanannya wah lezat banget. Kalau kita bicara Aki atau musim gugur, biasanya dari Kugatsu Kara Juichi Gatsumade, jadi bulan 9 sampai bulan 11, yaitu seperti ini, yaitu Kugatsu, Jugatsu, Juichi Gatsu ya. Jadi kalau itu September itu spesial, bukan Kyugatsu tapi Kugatsu, Oktober itu Jugatsu, November itu Juichi Gatsu. Sekali lagi, Kugatsu, Jugatsu, dan Juichi Gatsu. Oke, nah acara yang paling terkenal biasanya adalah Tsukimi. Tsukimi ini biasanya bulan kalau di ini lebih besar. Biasanya identik dengan makan dango atau apa. Kalau saya pribadi, Papa Sensei pribadi, demennya Tsukimi Ramen. Tsukimi Ramen ini sebenarnya pakai nama tamago yang katanya kayak bulan. Nah, di fotonya udah kayak bulan belum? Nah, itu. Berani nggak kamu makan yang mie pakai telur mentah? Kalau di Indonesia sebaiknya jangan, tapi kalau di Jepang boleh. Oke? Oke. Nah, jadi ini bisa dibaca, ini adalah mie favorit di Jepang dalam suatu kelas yang juga berbeda. Oke? Berikutnya adalah Halloween. Halloween ini di Jepang, kalau kamu belum lihat, silakan lihat video Papa Sensei dengan ini Budikun. Nanti aku taruh linknya di atas. Ternyata Halloween di Jepang itu gede banget. Orang di Shibuya atau di Shibuya Harajuku itu semua orang udah memadati dan bercosplay. Dan ini juga menarik, yaitu adalah Momijigari. Wah, Momijigari, karena gue demen banget, gue demen ke Kyoto kalau bulan 9, 10, 11. Kenapa gitu? Waktu itu sih kalau nggak salah bulan 11 ya kita datang ke sono. Itu udah menarik banget. Kenapa? Karena semuanya merah. Momiji jadi merah. Kyoto yang identik dengan Opera yang merah-merah, tambah merah. Makin seksi lah. Ayo planning kamu segera mungkin ke Tokyo atau ke Kyoto pada bulan atau musim Aki. Nah, Momijigari ini berasal dari kata momiji yang berarti maple dan gari yang berarti pengertian berburu. Bukan menembak atau apa, tapi Momijigari berarti berburu dengan cara menikmati alam. Jadi mereka biasanya berjalan kaki mengelilingi mengelilingi gunung atau hutan gitu-gitu dan hanya menikmati keindahan. Di samping itu mereka bisa berpikir dan merenung, gua selama tahun ini ngapain aja. Jadi ini benar-benar bagus untuk merefleksikan diri yang telah dilaksanakan selama setahun. Berikutnya adalah Fuyu atau musim dingin. Fuyu atau musim dingin. Kapan lagi lu bisa lihat salju? Di Indonesia nggak mungkin. Di Jepang mungkin, yaitu dari bulan 12 sampai bulan 2. Jadi Junigatsu Kara Nigatsumade ya. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti itu. Nah, bulan 12 adalah Junigatsu, kalau bulan 1 ada Ichigatsu, bulan Februari adalah Nigatsu. Ya, sekali lagi, Junigatsu, Ichigatsu, dan Nigatsu. Junigatsu itu romantis, saatnya lu kokuhaku atau apapun. Tapi paling terkenal sekarang ini adalah Fuyu Illumination. Ya, jadi ini Fuyu Illumination. Biasanya di beberapa kota mereka mendekorasi lampu yang menjadi tren digemari selama Natal dan Tahun Baru di Jepang. Seperti Aeon di Indonesia juga ada loh, bisa kamu cek. Nah, dan Tahun Baru biasanya
kalau bulan awal tahun tanggal 1 bulan 1 khususnya itu Hatsumode. Hatsumode itu adalah kunjungan pertama ke kuil Buddha atau kuil Shinto pada awal tahun baru di Jepang. Nah, kunjungan ini dilakukan untuk berdoa dan itu benar-benar rame-rame pada tanggal 31 Desember jam 00 itu semua ke kuil. Lu bisa ngantri panjang banget. Dan waktu itu sih menarik, gue coba juga dan itu hasilnya it's fun for me ya. Jadi benar-benar walaupun ngantri ketawa-ketawa dingin tapi ya pengalaman yang nice to remember in whole life. Oke? Nah, dan terakhir adalah musim cinta bulan Februari atau bulan Valentine. Nah, Valentine ini di Jepang ini lucu banget. Kenapa gue bilang begitu? Ternyata di Jepang kalau Valentine itu bukan cowok ngasih cewek, tapi cewek ngasih cowok. Tapi ada dua semacam coklat yang dikasih. Pertama buat yang honmono atau buatan sendiri, atau kedua adalah giri coko. Giri coko ini biasanya yang murah-murah dikasih sebagai tanda terima kasih kepada rekan kerja atau orang terdekatnya. Biasanya seperti itu. Nah, kamu bagaimana? Kamu mau dapat yang honmono atau giri coko? Nah, udah dapat kenalan orang cewek Jepang belum? Kalau belum, jangan lupa saksikan video saya kasih link di atas supaya kamu makin dapat kemungkinan besar kamu mencari dapat pasangan orang Jepang. Dan terakhir jangan lupa subscribe, like, share video-video ini supaya menarik. Nah, ini saya cuma title and content with list at your favorite, tapi kamu komen di bawah. Kamu kurang apa, kamu mau belajar apa, terus kamu komen. Jangan lupa subscribe kami punya channel dan Telegram supaya kamu dapat info-info terbaru dan kamu bisa berinteraksi langsung dengan Papa Sensei secara gratis.